Pendek banget. Bener-bener. Salah. Bisa. Iya. Iya, orangnya sama. Jam 4. Iya. Udah. Silakan bertanya terkait Silakan. hak cipta. Oke, Mas Rio, seperti apa Mas? Hari ini agendanya bisa diceritakan? Ya, hari ini kita baru aja kita melakukan audiensi antara Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia AKSI dengan Pak Menteri HAM Natalius Pigai. Kami diwakili ada Posan Toping, ada Ari Dias, ada saya, ada Resi Komuri dan ada Wendy. Kita menyampaikan bahwa saat ini kita lagi dalam proses untuk revisi Undang-Undang Hak Cipta. Usulan-usulan kita udah kita sampaikan. Namun dari usulan-usulan itu, kita kan ada 8 usulan yang udah kita sampaikan ke Badan Legislasi DPR. Kita ingin bahwa usulan kita ini benar-benar bisa sampai menjadi undang-undang dan benar-benar bisa memberi kekuatan hukum yang pasti untuk perlindungan hak cipta, terutama untuk kami dari asosiasi kan kami ingin menegaskan tentang izin. Jadi izin penggunaan lagu, izin penggunaan karya itu harus dilakukan sebelum penggunaan. Jadi umpamanya sebelum ada konser, sebelum lagu itu dinyanyikan harus izin harus sudah ada. Dan ini sebenarnya udah sepakat sih semuanya, tapi kan kita pengen ini benar-benar smooth gitu loh. Maksudnya pengen benar-benar di dalam undang-undang itu benar-benar jangan sampai, karena kan kita ini orang awam. Kami ini para pencipta lagu ini kan kita ada di luar sistem. Kalau umpamanya kita bisa lihat terus setiap hari kita bisa liatin gimana prosesnya di dalam ya bagus gitu. Tapi karena kita kan di luar, jadi kita mau pengen semua pihak itu mendukung kita gitu. Termasuk Pak Menteri HAM tadi. Kalau udah sejauh mana Mas mungkin rancangan? Sejauh mana usulan udah kita sampaikan. Waktu itu kan kita dijadikan sebagai tim perumus, dari AKSI juga dijadikan tim perumus dan kami juga sudah menyampaikan dan kita udah memberikan naskah akademik dan juga DIM. Jadi sebegitu seriusnya kami untuk bisa melakukan perubahan atas Undang-Undang Hak Cipta ini. Karena selama ini kan semua orang berpikir bahwa boleh pakai lagu, boleh gunain lagu asal bayar royalti, kan bukan seperti itu, tapi harus izin. Nanti setelah izin nanti akan timbul royalti, itu urusan lain. Mau diberikan royalti atau enggak, tapi yang penting adalah izin dulu. Nah, seperti yang sudah pernah dilakukan oleh Pak SBY dulu dengan keluarga dari Gus Plus. Pak SBY sendiri aja sowan ke keluarganya Gus Plus, ke keluarga Om Yo, sowan, terus meminta izin untuk menggunakan karya-karyanya untuk konser. Nah itu kan adab yang sebenarnya harus kita perhatikan. Tapi di sini kan mau dihilangkan hal seperti itu, mau dihilangkan untuk tidak perlu izin karena semua orang boleh menyanyikan lagu itu. Kalau tidak digunakan secara komersial, no problem. Mau dinyanyikan pengamen, mau dinyanyikan di luar, mau dinyanyikan acara-acara arisan segala macam, itu no problem. Tapi ketika digunakan secara komersial, digunakan berbayar, tiketnya berbayar dan artis penyanyinya juga dibayar mahal. Kenapa tidak memperhatikan pencipta lagu? Nah ini yang sudah dilakukan oleh Pak SBY itu sudah benar dengan sowan ke keluarganya Mas Riko Muri ini. Gitu. Mas boleh tahu nggak 8 usulan diajukan ke DPR waktu itu apa aja? Ada 8 usulan ya? Ya. Mas Ari bisa sampai 8 usulan itu poin yang paling penting itu adalah bahwa kita mendorong untuk adanya izin dan lisensi sebelum pertunjukan konser. Kita fokusnya ke konser dalam hal revisi undang-undang ini. Terus yang kedua, kita ingin ada LMK ya Mas. LMK khusus konser pertunjukan musik yang mengelola atau menangani persoalan atau tata kelola royalti dalam bidang konser musik. Terus yang ketiga dan empat adalah tentang LMK, tentang teknologi digital, AI dan segala macam, itu ada di 8 poin untuk masuk di dalamnya. termasuk izin juga ya. Dan yang paling mungkin yang bagian yang penting juga bahwa selama ini kan paradigma bahwa direct license itu adalah bertentangan dengan undang-undang hak cipta. Itu kemarin di uji materi di MK itu hakim telah Mahkamah Konstitusi telah mempertimbangkan dalam putusannya bahwa direct license itu adalah bentuk dari hak eksklusif pencipta. Jadi paradigma bahwa direct license itu tidak sesuai dengan undang-undang itu telah ditegaskan dalam
Mahkamah Konstitusi bahwa dari price itu adalah bagian dari hak eksklusif pencipta. Itu yang mungkin kita harus sampaikan, bahwa dalam putusannya Mahkamah Konstitusi juga telah menjelaskan dengan sangat gamblang, eksplisit pasal 80 ayat 1 bahwa pencipta berhak melakukan kebebasan berkontrak, yaitu melalui perjanjian lain. Nah, itu adalah bentuk dari direct license itu sendiri. Itu ditegaskan dalam Mahkamah Konstitusi. Dan yang kedua terkait dengan kunjungan kita ke ke Kementerian Hak Asasi Manusia ini, bahwa kita ingin tegaskan bahwa hak cipta itu adalah juga merupakan hak asasi manusia. Jadi segala bentuk pelanggaran hak cipta yang terkait hak ekonomi dan hak moral, segala bentuk pelanggaran ini adalah juga pelanggaran hak asasi manusia. Itu yang kami ingin tegaskan, dan itu diafirmasi oleh Pak Menteri bahwa itu memang hak asasi manusia. Itu aja mungkin. Oke, cukup. Mas, bagaimana dengan bertentangan dari teman-teman artis yang lain? Jadi gini, masalah bertentangan dengan yang lain, kita kembali lagi ke undang-undang aja ya. Dan banyak sudah dukungan dari teman-teman aksi sendiri yang udah bersama-sama bagaimana caranya hak cipta lagu ini bisa dapat dilindungi dengan baik di negara kita sendiri. Bahkan banyak juga pencipta lagu saat ini yang udah nggak terlalu percaya lagi karena karya lagunya diperlakukan semena-mena di negaranya sendiri, akhirnya mereka mendaftarkan ke negara lain. Intinya adalah hak cipta melekat kepada pencipta lagu, bukan pada pengguna lagu. Itu aja Mas, makasih. Satu lagi, ini berkaitan dengan dinamika yang terjadi antara pencipta lagu dan RMK ya, dan LMKN. Ini kan ada dinamika yang terjadi, yaitu bahwa kemarin sempat ada persoalan keterlambatan distribusi royalti dari LMKN kepada LMK. Nah, itu akan akhirnya terjadi dari persoalan dan isu tersendiri, yang kami juga mencermati bahwa itu berpotensi menjadi krisis kepercayaan trust issue para pencipta, dan tidak hanya para pencipta, para user juga terhadap sistem kolektif nasional ini. Jadi itu perlu kita cermati, perlu kita waspadai untuk supaya ada jalan keluar yang terbaik untuk tata kelola royalti nasional ini, yaitu terkait dengan tata kelola antara LMKN, RMK, dan pencipta. Bagaimana itu bisa benar-benar sesuai dengan amanat mandat dari Undang-Undang Hak Cipta itu sendiri. Mari kita kembalikan itu semua ke Undang-Undang Hak Cipta. Itu aja. Oke. Ditutup.